Shalom semuanya, saya berterima kasih kepada Gereja Presbyterian Orchard Komisi Wanita yang sudah mengundang, Pak Petrus juga terima kasih. Siang hari ini saya akan bicara tentang judulnya Strong Women, Strong Bone. Wanita yang kuat, tulangnya kuat. Minggu lalu saya ada pasien. Pasien ini datang dengan suaminya. Suaminya komplain, saya ajak istri saya holiday, tapi saya nggak enjoy karena istrinya kalau jalan 5 menit udah nggak kuat, cari tempat duduk terus jalan lagi gitu. Jadi masalah tulang itu bukan masalah yang serius, bukan masalah yang mematikan, tetapi masalah yang mengganggu, yang membuat kita tidak nyaman. Masalah tulang yang sebagian besar masalah tulang itu lebih sering terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Kalau kita lihat ini, osteoartritis, nanti saya jelaskan osteoartritis lebih banyak perempuan, 21,5% dibanding dengan 18,1%. Enggak terlalu jauh bedanya. Tapi kalau osteoporosis di Singapura, 93 sampai 19,4% itu terjadi pada perempuan setelah menopause. Kalau laki-laki di atas 50 tahun cuman 0,7%. Di atas 50 tahun cuman 0,7% dibanding dengan 9 sampai 19,4%. Dan masalah tulang kita lebih sering bermasalah dengan umur. Ya, semakin tua semakin bermasalah. Tapi bukan hanya umur aja. Nanti saya jelaskan. Osteoartritis itu artinya pengapuran, masalah di persendian kita jadi aus. Kalau osteoporosis adalah masalah pengeroposan tulang. Tulangnya jadi keropos. Tulang kita ada lubang-lubangnya seperti ini di tengah-tengah. Yang suka makan tulang ayam, tulang sapi, kita lihat tengahnya ini itu kosong, bone marrow. Ini yang normal. Kalau osteoporosis, tulangnya ini yang rongganya ini menjadi lebih besar dan seperti ini. Nah, ini rapuh dan gampang patah tulang. Kalau osteoporosis, cartilage, tulang rawanya yang dulunya seperti ini bagus, jadi berlubang-lubang, dan kalau pelubangnya banyak dan lubangnya tebal, itu sakit sekali. Ini man versus woman. Kenapa osteoporosis lebih sering terjadi di perempuan? Karena masalah utamanya adalah menopause. 60 tahun ke atas, hampir 100%, kalau enggak 100%, dari perempuan itu menopause. Di sini siapa yang 60 tahun ke atas? Bisa angkat tangan. Yang belum menopause bisa tetap angkat tangan. Jadi 100% menopause. Kalau dibanding dengan laki-laki, andropause. Laki-laki juga bisa menopause. Mungkin nanti kalau di rumah suaminya sering uring-uringan, mungkin penyebabnya adalah andropause. Laki-laki 70 tahun ke atas yang andropause itu cuma 18,4%. Ya. Seksual hormon ini adalah penyebab utama dari osteoporosis. Terus ini adalah grafik kepadatan tulang kita. Kepadatan tulang kita mencapai puncak di umur sekitar 30 tahun. Ya, ini namanya big bone mass. Dari umur lahir sampai 30 tahun, tulang kita menjadi lebih padat. Dan setelah itu menurun secara perlahan-lahan. Ini di laki-laki. Perempuan ada penurunan yang drastis. Ini karena menopause. Penurunan drastis, ya.
Yang membuat perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan adalah kalau laki-laki peak bone mass-nya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Ya. Jadi kenapa perempuan lebih sering terkena osteoporosis? Karena peak bone mass-nya jauh lebih rendah dan ada menopause di sini. Terus alasan lagi kenapa osteoporosis lebih sering terjadi pada perempuan? Karena kehamilan, dan menyusui. Ini nutrisi-nutrisi yang sangat penting untuk tulang kita dialirkan kepada bayinya. Oleh karena itu seringkali ibu-ibu yang sudah punya anak dan menyusui lebih sering terkena osteoporosis. Ini penyebab lainnya juga. Jadi ibu-ibu seringkali concern dengan appearance. Seperti istri saya, flek. Sudah pakai kacamata hitam, pakai topi, masih belum cukup. Pakai payung, ya. Nggak dapat sinar matahari yang cukup, terus nggak dapat vitamin D. Vitamin D-nya kurang, akhirnya lebih sering terkena osteoporosis. Betul ya? Betul. Terus ini berikutnya. Karena aktivitas fisiknya kurang. Aktivitas fisik laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ibu-ibu lebih sering main handphone. Dan mungkin nonton Korean drama sama Chinese movie. Oke, bagaimana cara kita mencegah osteoporosis? Kalau kita ingat grafik yang tadi peak bone mass dari lahir sampai 30 tahun naik. Pencegahan osteoporosis itu dilakukan sejak anak-anak. Ya, dengan cara makan makanan yang sehat dan olahraga yang teratur. Terus menghindari makanan-makanan ini semua yang mengandung garam, mengandung banyak gula, kafein, alkohol. Ini semua mempengaruhi kepadatan tulang kita. Terus makanan yang mengandung banyak kalsium ini harus dimakan. Susu, keju, yogurt, sayuran hijau, daging, ikan. Ya. Ini semua makanan yang bagus untuk tulang kita. Terus makanan yang banyak mengandung vitamin D. Ikan laut yang berminyak. Codfish, tuna, salmon, telur, mushroom, ini semua banyak mengandung vitamin D. Ini penting sekali untuk tulang. Terus kalau kita bicara tentang osteoporosis, keropos tulang, mana kira-kira yang lebih baik? Yang nggak pernah olahraga, ini, atau yang olahraganya teratur? Kira-kira yang nggak pernah olahraga bisa angkat tangan? Oke, tentunya olahraga lebih baik ya bagi osteoporosis karena tulang kita akan lebih kuat kalau kita olahraga. Bagaimana dengan berat badan? Ini saya tunjukkan berat badan yang ekstrim. Saya rasa tidak ada yang seperti ini di sini. Oke, semua ya juga tidak ada yang seperti ini. Tapi kira-kira mana yang lebih baik untuk osteoporosis? Yang seperti ini atau yang seperti ini? Yang kurus, siapa bilang yang kurus? Bisa angkat tangan. Oke. Kalau untuk osteoporosis ini lebih protektif. Ya, lebih protektif. Berat, betul. Kita bicara tentang tulang. Nanti kita bicara tentang osteoartritis. Kalau kita bicara tentang tulang, kepadatan tulang, yang ini kepadatan tulangnya akan lebih padat dibanding dengan yang ini. Dan gak gampang patah tulang, karena kalau patah tulang banyak paddingnya ya. Oke. Terus cowok laki-laki bisa terkena osteoporosis atau tidak? Bisa. Kalau laki-lakinya olahraga, badannya seperti ini, kira-kira bisa terkena osteoporosis nggak?
Bisa juga, pinter-pinter semua. Ini karena ada penyebabnya. Saya punya pasien masih muda, kira-kira seperti ini, orang bule, badannya kekar, nge-gym. Gak tahu kenapa dia minta saya cek osteoporosis. Kalau muda biasanya saya tidak order osteoporosis. Dia minta, akhirnya saya cek osteoporosis. Ternyata saya kaget, dia terkena osteoporosis. Nah, yang seperti ini biasanya ada penyebabnya, bukan karena tua, bukan hanya karena tua, tapi karena ada penyebabnya. Seperti obat, steroid, atau penyakit ginjal, penyakit hormon, diabetes, penyakit tiroid, penyakit pencernaan, nutrisinya nggak bagus. Ini semua bisa menyebabkan osteoporosis, walaupun kelihatannya kuat, olahraga, dan masih muda. Nah, osteoporosis ini adalah masalah yang tidak ada gejalanya, dinamakan silent disease, yang artinya tidak ada keluhan sama sekali, kecuali sudah ada komplikasi. Kalau tidak ada keluhan, bagaimana kita mendeteksinya? Dengan melakukan bone density scan. Nah, ini simple sekali, bisa dilakukan dengan mudah dan gak mahal. Bone density scan ini dianjurkan untuk ibu-ibu, semua yang berusia 50 tahun ke atas atau yang sudah menopause. Harus melakukan bone density scan untuk deteksi osteoporosis. Nah, komplikasinya apa? Osteoporosis patah tulang. Biasanya di tulang belakang seperti ini tulang yang masih bagus, ini yang patah, gepeng. Seperti ini ya. Ini sakit sekali. Kadang-kadang nggak perlu jatuh, kalau osteoporosisnya parah bisa patah tulang seperti ini. Biasanya nggak perlu diapa-apain, bisa baik sendiri, tapi perlu waktu. Tapi kalau sakit banget sampai sudah berhari-hari atau berminggu-minggu nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, perlu disemen, disuntik semen supaya tulangnya kuat. Nah, ini patah tulang yang juga sering terjadi, patah tulang di pinggul. Jatuh, patah tulang di pinggul, nggak bisa jalan seperti ini. Ini nggak bisa dibiarkan seperti ini karena nggak akan bisa jalan kalau nggak dioperasi. Ini dioperasi, diganti supaya normal seperti ini. Ini bisa jalan. Kalau nggak diapa-apain, nggak bisa jalan. Nah, sekarang kita bicara tentang osteoarthritis. Ini pengapuran. Ini adalah masalah di sendi. Sekali lagi, ini cartilage tulang rawan yang masih bagus. Ini bisa menjadi seperti ini, bisa berlubang dan aus. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri. Ini bisa menyerang lutut atau tulang belakang, dan persendian manapun bisa terkena osteoarthritis. Yang mana yang lebih sering, lebih gampang terkena osteoarthritis? Tadi osteoporosis, sekarang osteoarthritis. Yang gemuk atau yang kurus? Siapa? Kurus? Ya, gemuk. Oke, pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu. Oke, karena bebannya terlalu berat, lututnya cepat rusak. Kalau ini bebannya ringan sekali, lututnya lebih awet. Bagaimana dengan olahraga atau tidak olahraga? Mana yang lebih gampang terkena osteoarthritis, pengapuran? Olahraga atau tidak olahraga? Yang sering olahraga atau yang jarang olahraga? Mana yang lebih awet? Jarang. Siapa bilang jarang? Bisa angkat tangan. Loh, nggak ada yang angkat tangan. Yang lebih awet menurut penelitian adalah yang olahraga. Persendian kita akan lebih sehat kalau dipakai. Kalau jarang dipakai, bukan hanya dipakai ya. Orang yang olahraga ini ototnya juga lebih kuat. Jadi persendiannya lebih stabil dan lebih awet. Jadi olahraga baik untuk osteoporosis dan juga untuk osteoarthritis, pengapuran dan keropos tulang. Olahraga lebih baik. Nah, ini pengapuran lutut, lututnya masih bagus,
lubang sedikit, lubangnya agak banyak, dan ini sudah berlubang-lubang, ini sakit sekali. Ini yang paling parah, biasanya jalannya susah. Terus apa saja yang menyebabkan osteoartritis? Pertama, umur. Nomor 2, penyakit autoimun atau asam urat. Terus berat badan, overweight, ini juga bisa gampang sekali terkena osteoartritis. Cedera lutut yang nggak diapa-apain, nggak diobati, ini juga bisa menyebabkan osteoartritis ya. Dan yang lain-lain, overuse, olahraga terlalu banyak, ya ini tidak baik juga. Oke, jadi kalau udah aus, lututnya bisa jadi bengkong seperti ini, O. Yang dulunya lurus jadi O, karena ini aus di bagian dalam, ya ini biasanya sakit sekali. Terus osteoartritis juga bisa menyerang tulang belakang. Ini yang separuh, ini yang bagus. Ini yang pengapuran, persendiannya membesar dan menjepit saraf. Jadi kalau kita lihat ini sequence-nya yang terjadi di tulang belakang kita dengan umur, ini bantalan yang masih bagus, masih fleksibel, isi water content-nya masih tinggi, ini degenerate, aus, bisa robek seperti ini, atau bulging, bisa nonjol di belakang. Kadang-kadang jeli yang di tengah ini keluar ke belakang. Ini adalah rongga saraf. Ya, sarafnya bisa terjepit. Inilah yang dinamakan HNP, herniated nucleus pulposus, seperti ini. Kalau bantalannya tipis sekali, ya seperti ini, rongga ini akan jadi kecil. Dan tekanan di persendian ini juga akan meningkat. Dan akhirnya ini terjadi pengapuran, tulangnya tumbuh, membesar, dan rongganya yang dulunya gede seperti ini jadi kecil dan sarafnya terjepit. Nah, ini yang terjadi di tulang belakang kita. Sequence-nya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita MRI scan, dokter kadang-kadang bilang ada black disc, bantalan yang hitam seperti ini. Ini adalah bantalan yang normal, putih, ini jelinya. Putih karena kadar airnya tinggi. Ini yang membuat fleksibel. Tapi dengan berjalannya waktu, yang putih ini bisa menjadi hitam. Dan bisa robek. Ini robek, yang putih di belakang ini robek. Ini biasanya sakit sekali. Kalau bantalan hitam ini tidak sakit. Biasanya tidak mengganggu dan part of normal aging. Tapi kalau putih, tiba-tiba sakit sekali. Sampai kadang-kadang terlalu sakit sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Bukan karena saraf terjepit, tapi karena sakit sekali. Tapi ini tidak serius, sebenarnya tidak serius. Ini bisa sembuh sendiri. Nah, tapi kalau pasiennya sangat kesakitan, kadang-kadang kalau dokternya bilang perlu apa ini tindakan, ini pasiennya juga yes, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak perlu diapa-apain. Ini nggak perlu diapa-apain, ini bisa sembuh sendiri. Ini bisa disembuh sendiri. Terus saraf terjepit, yang tadi bisa menyebabkan saraf terjepit ada dua macam, namanya spinal stenosis. Ini adalah penyempitan rongga saraf yang terjadi secara perlahan-lahan. Ini berhubungan dengan umur. Biasanya terjadi pada orang tua. Bantalannya melebar dan persendiannya menjadi pengapuran, osteoartritis. Dan semua ini membuat rongganya yang gede seperti ini jadi sempit sekali dan akhirnya sarafnya terjepit. Karena ini terjadi secara perlahan-lahan, biasanya sakitnya nggak terlalu parah dan saraf kita itu bisa menyesuaikan. Ya, kalau bermasalah ini seperti yang pasien saya bilang, dia tidak bisa jalan jauh. Jalan 10 menit atau 5 menit harus cari tempat duduk dulu, kakinya supaya nggak kram, terus jalan lagi. Jadi kalau pasien yang terkena spinal stenosis harus jalan jauh, mereka cari tempat duduk. Scanning posit. Karena kalau sakit sekali yang bisa relieve the pain itu cuman duduk. Berdiri aja nggak bisa relieve the pain. Terus penyebab saraf terjepit kedua adalah HNP. Ini yang istilah yang sering kali kita dengar di Indonesia, HNP. Ini beda sekali dengan
dengan spinal stenosis, jelinya ini yang normal, jelinya keluar. Tiba-tiba jepit saraf. Dan biasanya ini terjadi pada orang muda. Ini juga lebih sering terjadi pada ibu-ibu ya. Tadi semua itu lebih sering terjadi pada ibu-ibu. Dan ini menyebabkan sciatica, rasa nyeri yang menjalar ke kaki. Dan ini terus menerus, bukan hanya saat jalan, ini terus menerus. Dan ini masalah lain yang sering terjadi pada ibu-ibu adalah plantar fasciitis, nyeri di tumit saat napak pertama, bangun tidur, napak pertama, nyeri sekali. Terus setelah jalan-jalan, nyerinya berkurang. Siapa yang pernah mengalami ini? Plantar fasciitis. Semua pernah? Wih, banyak banget ya. Plantar fasciitis. Yang menyebabkan adalah betis. Di betisnya ini biasanya ketat dan harus lakukan stretching, atau sepatunya terlalu keras. Ini bisa menyebabkan radang di plantar fascia. Sepatu. Bisa pakai sepatu yang enak seperti ini. Oke. Terus carpal tunnel syndrome, saraf terjepit di pergelangan tangan. Ini juga lebih sering terjadi pada ibu-ibu. Ini menyebabkan telapak tangannya jadi kebas. Telapak tangan jadi kebas. Tapi sini tidak kebas, cuma telapak tangan aja. Dan jari 3,5 jari ini, 3,5 jari. Jempol, index finger, middle finger, dan separuh dari ring finger ini jadi kebas. Inilah carpal tunnel syndrome. Saraf terjepit di pergelangan tangan. Ini juga sering terjadi pada ibu-ibu. Semua penyakit tulang itu lebih sering terjadi pada ibu-ibu ya. Makanya saya diundang oleh Komisi Wanita. Terus ini yang terakhir, trigger finger. Siapa yang pernah terkena trigger finger? Nyangkut. Oke, nyangkut. Kita bisa menggerakkan tangan seperti ini karena ototnya di sini kontraksi, tendon uratnya ketarik, jadi bisa begini ya. Saat kita melakukan ini, tendon ini masuk keluar terowongan di sini. Ada terowongan di sini. Ya. Kalau normal lancar, tapi kalau tendonnya ini bengkak, terowongannya tetap, tendonnya bengkak, ini nyangkut. Jadi trigger finger seperti ini. Kadang-kadang bisa baik sendiri dengan stretching seperti ini. Ini main handphone juga bisa kena, terlalu banyak main handphone juga bisa kena. Terus kalau tidak membaik, suntik atau operasi. Kalau operasinya kecil, bios lokal. Oke, sekarang kunci untuk supaya tulang kita tetap kuat, persendian tetap kuat, saraf tetap kuat. Olahraga yang teratur. Ini harus ya, olahraga yang teratur. Terus makan makanan yang mengandung kalsium, vitamin D, omega 3. Kurangi gula dan garam. Minum yang cukup. Jangan merokok dan kurangi alkohol. Tidur yang cukup. Itulah kunci untuk membuat tulang kita kuat. Terima kasih banyak. Oke.